warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riyadah dengan NIM 22802009 dari jurusan Pendidikan Fisika 2020 Untirta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang hubungan usaha dan energi kinetik. Sebelum memulai materi kali ini, silahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, materi pada kali ini yaitu mengenai hubungan usaha dan energi kinetik. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan materi, apakah adik-adik pernah melihat sebuah mobil yang mengalami perubahan kelajuan? Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Mari kita bahas dan simak video ini sampai selesai. Mari kita bahas pengertian dari usaha. Usaha merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Secara matematis dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S. Apabila membentuk suatu sudut, maka secara matematis besarnya usaha dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan F cos alpha dikali S, maka W sama dengan F kali S cos alpha. Selanjutnya, kita bahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah sebuah benda yang didefinisikan sebagai usaha untuk menggerakkan benda dengan massa-massa tertentu, dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik pada sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya, dimulai dari keadaan diam. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Besar energi kinetik benda sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Selanjutnya, kita bahas hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, kalian pasti pernah kan melihat mobil yang mengalami perubahan kelajuan? Nah, apabila terdapat sebuah mobil bermassa M sedang bergerak dengan kecepatan V1, kemudian mobil tersebut dipercepat secara beraturan sampai dengan kecepatan V2 dengan diberi gaya sebesar F searah dengan geraknya sampai sejauh S. Maka, hubungan usaha dan energi kinetik yaitu apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan benda. Besar energi kinetik akan semakin besar saat kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Energi dari benda bergerak timbul karena adanya usaha yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Sebelumnya, ingat kembali persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Besarnya kecepatan dan jarak yang ditempuh benda pada GLBB diberikan seperti persamaan berikut. Nah, rumus kecepatan benda pada gerak lurus berubah beraturan yaitu Pt sama dengan P0 kali T ditambah AT. Pt sama dengan 0 dikali T ditambah AT. Maka Pt sama dengan A dikali T. Persamaan tersebut akan dibutuhkan pada penurunan rumus selanjutnya. Sebuah gaya F bekerja pada suatu benda dengan massa M yang berada pada titik 1 dengan kecepatan V1 sama dengan 0, yaitu benda mula-mula dalam keadaan diam. Setelah T sekon, benda bergerak sejauh S dan berada pada titik 2 dengan kecepatan V2. Persamaan selisih kecepatan benda pada dua titik diberikan seperti persamaan berikut. V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan
Pi2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat sama dengan AT kuadrat. Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali T kuadrat. Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat sama dengan A dikali AT kuadrat. Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat sama dengan A dikali 2S. Maka Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat sama dengan 2AS. Maka AS sama dengan setengah Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat. Persamaan selisih kuadrat kecepatan ini akan berguna untuk menentukan rumus hubungan usaha dan energi kinetik. Benda bergerak memerlukan usaha yang besarnya tergantung pada besar energi kinetik benda. Hubungan usaha dan energi kinetik terlihat seperti persamaan berikut ini. W sama dengan F dikali S, W sama dengan M kali A kali S, W sama dengan M dikali AS, W sama dengan M dikali setengah Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat, maka W sama dengan setengah M Pi2 kuadrat dikurangi setengah M Pi1 kuadrat. Maka W sama dengan EK2 dikurangi EK1, di mana W sama dengan delta EK. Selanjutnya, berikut adalah soal yang harus kalian kerjakan. Itulah sedikit penjelasan materi hubungan usaha dan energi kinetik pada kali ini. Semoga mudah dipahami ya. Silahkan adik-adik untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan dan mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.